Blah. Aku dipantun dek. Saiki di pojok papat. Dolan nang pantai, ojo lali sang ketupat. Dino iki ngobrol santai, ono di pojok papat. Oke. Dikancani Sam enak. Oke. Soalnya ini milenial, jadi aku kudu lek nyeluk Rudi. Oke. Om Rudi Mas Rio. Ketok bahas komes Mantap. Nah, Seger ya? Seger. Apa tipsnya seger? Tips, itu resep ya? Iya. Resepnya seger, aku Mas, kebiasaan lek isu, aku ngontel. Ya paling enggak 5 kilo lah, mulai tekan omah, muter balik, mari ngono, ngumbah motor, resik-resik, seger. Ojo tipu-tipu lho, iki asli seger apa ya? Asli seger lagi. Sip. Jadi kudu tangi isu, Tangi isu, terus olahraga titik-titik lah, resik-resik omah gitu. rungokno gawe milenial. Ojo lali tangi isu, sing loro ojo lali berolahraga. Cek awak tahes komes kaya Idur. Tahesi yo komesi enggak. Oke. Iki kan rame arek nom-noman iki. Nom-noman iki padha ngomong milenial. Ajane milenial iki opo sih? Kok ono generasi milenial? Ya aku mau sampean ngomong nom-noman wis milenial. Lek kene ndelok buku gitu ya. Pendapat ahli itu. Psikolog dan seterusnya. Ya aku nganggap milenial itu sing saiki umur 26 munggah lah. 26 munggah. Itu termasuk generasi Z gitu loh. Saiki kan ngetren ya generasi Z, generasi X, generasi Y gitu macam-macam. Alpha gitu. Menarik itu. Iya. Generasi milenial. Om, kopi dong. Oke. Seruput sih, Om. Alhamdulillah disuguhi kopi pojok papat. Tahes. Oke. Pojok papat mantep dikai kopi. Mantep ini. Ini kopi capeci, Om. Oke, capeci mantep memang. Ngomong-ngomong masalah milenial iki, Om ya. Mangan jane ono generasi Z, ono generasi Y, macam-macam iku ya. Macam-macam. Saiki mari ngomong milenial saiki aku kepengin lho, pemimpin iku sing ya opo? Pemimpin iku sing ya apa? Iya. Apa generasi milenial iku iso mimpin apa piye? Pemimpin itu kalau saya melihat ada 3 ya, ada 3. Pemimpin yang diciptakan, pemimpin yang dilatih, dan pemimpin yang dibentuk. Nah, lek dihubungno karo generasi milenial ya mlebu telu. Pemimpin yang dibentuk. Iku maksudnya apa? Apa karbitan? Pemimpin yang dibentuk itu karena mereka disiapkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi sangune ya kudu ono. Artinya dia duwe talenta mulai tekan TK, SD, SMP dan seterusnya di dunia akademis. Ku sono wis ketok. Artinya lek Dewi dhisik mlebu TK, iku kan ono tes psikologi. Dan seterusnya itu para ahli yang tahu. Nah, itu di sana mereka bisa dibentuk. Gitu. Salah sijine dilatih, ya toh, orono dibentuk atau diciptakan. Sing ketelu gitu. Terus lek umpamane Om ya. Nom-noman iki kok dadi pemimpin. Kira-kira pemimpin sing kaya apa, Om? Khususnya nom-noman. Nom-noman ya. Nom-noman sing ideal. Pemimpin sing masa kini, Om. Oh, sing masa kini. Dan Konteksnya untuk masa depan. Milenial ya. Ya, milenial masa kini dan untuk masa depan. Oke. Untuk jadi seorang pemimpin. Untuk seorang jadi pemimpin, trennya sekarang yang disukai oleh masyarakat itu adalah pemimpin yang memiliki problem solving. Iso golek solusi ketika ono masalah. No masalah A, B, C, D, iso golek no solusi. Biasanya ngono.
Mari ngono sing keloro pemimpin yang punya design thinking. Artinya dia punya sebuah kreativitas, dia punya mimpi yang memang sudah didesain. Gitu. Kak ujuk-ujuk aku kon tak pimpin rek. Lu sampean iso opo kan gitu pertanyaannya. Ketika dia bisa mempresentasikan bahwa dia problem solving bisa, kemudian design thinkingnya dia juga punya. Jadi tidak hanya melihat sesuatu itu hanya dari proses, tetapi sesuatu itu ketika pemimpin itu bisa menunjukkan kekuatannya, talentanya, itu bentuknya ada bentuk project tadi, ada wujudnya. Contoh, Iki contoh sing desain thinking mangko. design thinking ya. Desain thinking. Contoh kita kan punya pemimpin nasional, kayak Bung Karno. Zaman Romonas, Ya, Monas. baru ngono Masjid Istiqlal. Ya. Kalau kita hanya tahu proses, wong saiki, apa ngerti zamane Bung Karno iso mujudno Monas kan gitu. Nah itu hasil produk. Mimpi. Mimpi yang sudah diwujudkan. Itu pemimpin. Jadi problem solvingnya oke, design thinkingnya juga oke. Tapi lek Pak Karno memang cocok soalnya gelare tak delok insinyur Soekarno cocok. Jadi Pak Karno desain Monas, desain Masjid Istiqlal, wujud. Nah, iku berarti yo sing di Salah sijine maksud desain thinking. design thinking. Wujud sing ono saiki. Wujud sing iso. Sing iso didelok lah. Jadi artinya begini, rakyat, masyarakat itu akan mengakui eksistensinya ketika pemimpin itu ada legacy itu. Ya. Ono wujude itu. Saiki masyarakat kan senengnya delok visual lah. Pemimpin misalkan 5 tahun memimpin, apa hasilnya? Misalkan dalan tetap macet. Wis sembuh prosesnya kaya opo? Gak ero. Ero hasilnya ya. Hasilnya gak ono pisan lah, ini berarti kan gak ada perubahan. Iya. Artinya problem solving dan design thinking itu penting. Ketika talenta muda, sing jare sampean mau milenial, Milenial. ada bibit-bibit itu, ada kapasitas itu mesti disenengi. Itu pemimpin modern masa kini. Ngono Mas. Berarti Ngono sing lho, Mas kudu Rio. duwe problem solving, Yuk. terus duwe design thinking, bisa mecahno masalah, bisa mewujudkan apa sing dadi Mimpi. mimpine. Ah, Iku pemimpin sing ideal. masa kini. Masa kini baik itu politik, baik itu di perusahaan kan begitu. Apalagi pemimpin milenial itu harus punya kapasitas ya iso golek solusi, ya toh. Kemudian sing kedua dengan kemampuan teknologi, kan mesti ngerti gadget toh. Dia bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mewujudkan mimpi dalam bentuk solusi gitu. Oh no. Lah, iki ono contoh kasus, di organisasi, suatu organisasi itu dipimpin nom-noman memang. Arek milenial. Lah sedangkan sing dipimpin niku generasi X, generasi Z. Sing tuwek ana sing nom. Ya, Iso apa ora? campur lah. Iso apa ora to ya. Iki ana permasalahan pasti ini. Nah, permasalahan iki ya apa jenenge wong nom mimpin wong tuwek, kadang wong tuwek gak trimo, gak apa, Disepelekno. disepelekno iso nom mimpin. Nah, ya apa carane arek enom iki cek iso diterima? Ya apa cek iso menyatu ambek sing tuwek ambek sing kabeh iki diterima no pemimpin nom milenial iki. Piye carane? Diakoni apa? Ya diakoni ya Dihormati. disenengi, dihormati. Aku gak bahasa Indonesia ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, campur-campur. Ngalami. Maaf pemirsa ini campur-campur ya. Bahasanya campur-campur Malangan, campur Indonesiaan. Biasa Malangan. Jadi pemimpin itu kalau menurut hemat saya, satu harus pemimpin modern ya. Harus punya kemampuan berkolaborasi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus punya networking. Jadi sifatnya tidak hanya internal, noto anak buah itu, tetapi ketika berinteraksi dengan organisasi, perusahaan lain, nggak bisa, harus ada networking. Kemudian yang ketiga, pemimpin itu mampu mengembangkan simpul-simpul. Simpul-simpul itu bisa jadi gini, di grup usahane mau,
iku ono sing pengalaman, ono sing pinter komputer, ono sing wis pengalaman ya apa carane produksi, misalkan iki produksi jagung ya apa carane ngidentifikasi jagung iki apik. Kemudian bisa mengembangkan simpul-simpul kemampuan berpikir wong-wong sing memang nyambut gawe nang lapangane apik. Itu artinya tugas-tugas pemimpin. Artinya satu tadi apa? Ada kemampuan kolaborasi. Kemudian networkingnya bagus, kemudian yang ketiga mengembangkan simpul-simpul dan menyatukan dengan bagus. Tapi pertanyaannya sampean guru kejawab. Lho Pak, lek sing ono sing tuwek dipimpin sing nom gelem apa ora? Lek diencepi tok terus ya apa? Nah, ada satu resep pemimpin masa depan atau pemimpin kekinian itu harus membangun chemistry. Chemistry dibangun. Lek wong padha pintere, chemistry-ne gak terbangun, bentuknya apa kok hasilnya? Engkel-engkelan. Langsung contohnya ngono, sing lebih spesifik. Jadi langsung contohnya nih Pak. Contoh konkret pemimpin. Nah, contoh konkret pemimpin sekarang persis apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ning ngarep ngekei contoh, ning tengah iso kerja bareng, ning mburi iso dorong gitu. Dan filosofi itu tetap berlaku untuk pemimpin masa depan. Mesti dhek duwe problem solving, kemudian duwe design thinking, macam-macam. Itu kan istilah sekarang. Tetapi filosofi sebagai seorang pemimpin ya seperti itu. Ngono. Berarti nom-noman iki kudu mbuktekno nang wong tuwek bahwa nom-noman iki iso teknologi sing masa kini diterapno iso ngenakno proses kerjane gampang no kan begitu toh. Umpamane koyo mang di perusahaan jagung umpamane biyen kan mritili jagung. Marono di PP marono nom-noman mlebu kate mimpin. Lah iki berarti kan kudu duwe solusi untuk gampangno pekerjaan. Nah, bisa diterima untuk pertama mungkin bangun chemistry sih. Pak, aku duwe cara anyar iki Pak, ono teknologi. Teknologi apa iku? Nah, kebetulan karena dia pemimpin, akhirnya kan dirungokno. Carane proses jagung supaya gampang protol diwilane mau, kemudian tingkat kadar airnya, kemudian lek dikemas gampang, kemudian harga jualnya bagus. Nah, itu pemimpin modern bisa mengadaptasikan itu, mengkolaborasikan itu, membangun jaringan dengan luar, meyakinkan seperti itu. Carane, ya langsung gak apa-apa dipaparno. Pak, contohnya ini Pak, sampean panen jagung, delok jagung iku siap panen apa gak? Wis sampean gak usah repot-repot Pak, marani nang kebon. Cukup gawe remote misalkan. Tekan HP, iki jagung umur sakmene sing iso dipotong di motongnya gawe mesin. Lho kan seneng to wong tuwa. Iya enak le. Ngono, tibane enak le. Wis gak perlu nang kebon. Wah, delok umure jagung sing siap potong gitu. Karek ngerepot. Nah, artinya apa? Dengan terbangunnya chemistry itu tokoh muda tadi kan bisa diterima. Karena bukan untuk menggurui, tapi berkolaborasi, membangun chemistry, networkingnya dalam rangka memudahkan kerja, meningkatkan hasil. Ngono pemimpin. Loh, rek, rungokno. Nom-noman iku kudu duwe solusi. Kudu duwe design thinking, kudu duwe mimpi. Nah, kudu iso membangun jaringan untuk mengembangkan suatu hal. Nah, itu kudu diluweni lek kepin dadi pemimpin. Ya iku cocok iku. Cocok. Lek dadi calon kepala daerah dipilih ya. Ojo kepingin dadi pemimpin tapi gak duwe solusi, gak duwe design thinking, gak duwe mimpi. Iku rek kudu sinau. Nom-noman kudu pinter. Terus ono sing kurang milenial. Milenial itu ketika mereka banyak belajar atau banyak literasi kan dengan kemampuan sekarang. Ya kudu gelem apa sing terakhir? Kudu gelem dikritik. Gitu. Ketika dia sudah dewasa dan siap untuk dikritik dan mengkritik, cocok itu tadi pemimpin. Ojo kopeng gampang abang ya. Kayak headset ini kelihatan dibuka bareng ngono kopeng abang itu.
Apa meneh ana sing ngomong wong tuwek-tuwek, "Le kon kudu ngene, mareng ngono kene tutup kuping abang kabeh." Gak iso nrimo, kudu trimo rek. Ya. Soale wong sing lebih tua iku pengalamane luwih akeh. Ya. Diterapno ambek teknologi saiki berkolaborasi luwih apik. Oke. Ngono. Tinggal tantangan pemimpin masa kini kepada senior-senior kita yang sudah banyak pengalaman. Jadi pemimpin masa kini ini harus bisa menunjukkan karya nyata. Karya nyata. Jadi misalkan gini NDW kan cerita jagung. Jadi sebelum masuk di perusahaan jagung mau, dhek wis ana istilahnya wujud nyata. Misalkan, Pak, aku duwe contoh aku nggone omah punya produksi jagung ini prosesnya. Tok misalnya protol dhewe, ketika wae motong, wae njukuk jagung sing tuwek-tuwek iku nggawe mesin. Oh, itu namanya wujud nyata. Nah, wong saiki ya toh, milenial, lek gak ono wujud nyatane kan biasanya lek wong Malang ngomongnya kan gedabrus ya. Gedabrus tok endi hasilnya kan begitu. Nah, ini harus diyakinkan kepada tokoh-tokoh pemimpin kita yang terdahulu. Berarti kudu duwe mimpi, ya kudu berkarya ya. Kudu bisa membuktikan. Tuh. Nah, semua itu bekalnya dari mana? Bekalnya dari latihan. Terus aku mau ngomong apa? Sing kedua pengalaman. Kemudian sing ketiga pengetahuan. Bahasa ngetope apa? Knowledge. Training, pernah training atau pernah latihan. Ada experience. Kemudian yang ketiga adalah knowledge. Nah, aku bosok kerennya pojok papat. Pojok papat ini keren. Oke. Ya, ngomong-ngomong generasi muda untuk jadi pemimpin itu ya gak mudah ya. Berarti kita harus tetap belajar, harus terus mengembangkan diri untuk bisa menjadi pemimpin yang idaman di masa sekarang dan masa depan. Ya. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Seru. Asik. Oke. Arek Malang pasti cocok ya. Ya. Jadi terakhir ya, closing statement ya. Artinya pemimpin masa kini mungkin kalau ini istilah saya, satu saya ulangi lagi harus punya karakter problem solving. Kemudian yang kedua adalah design thinking. Kemudian yang ketiga tidak bisa menerima kritik, masukan. Kemudian yang terakhir bahwa pemimpin itu zaman saiki iku enggak hanya sebuah jargon. Ini. Tapi wujud nyatanya belum pernah ada. Harus sudah berkarya. Yo, jangan dilihat prosesnya, tapi lihat hasil karya itu yang penting. Ngono Mas Rio. Oke ya. Matur nuwun. Sama-sama. Om Rudi. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Tahes Komes. Bye bye.